Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah, dengan nikmat dan karunia dari Allah, kita bisa memulai mengkaji hadis-hadis Nabi SAW yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Kita masih pada pembahasan terkait hadis-hadis yang membahas tentang sholat. Dan hadis yang kita akan pelajari pada kesempatan kali ini adalah hadis yang menjelaskan akan disunahkannya mengakhirkan sholat isya. An Abdullah bin Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah Ta'ala meridhoi keduanya, qala, ia berkata, a'taman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil isya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan pelaksanaan sholat isya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan pelaksanaan sholat isya. Al-atamah itu maknanya adalah akhir sepertiga malam pertama. Jadi kalau malam dibagi menjadi 3, maka sepertiga yang bagian pertama ini maknanya adalah atamah. Jadi Nabi SAW mengakhirkan pelaksanaan sholat isya. Fa kharaja Umar radhiyallahu ta'ala anhu faqala. Ketika Nabi SAW mengakhirkan sholat isya, maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu keluar dan mengatakan, jadi setelah menunggu lama di masjid dan Nabi SAW tidak kunjung keluar dari rumah, maka Umar pun keluar dari masjid dan mengatakan, as-salata ya Rasulullah, as-salata ya Rasulullah. Maknanya adalah, wahai Rasulullah, sudah datang waktu sholat wahai Rasul. Sholatlah wahai Rasul. Raqadan nisa'u wassibyan, kata Umar, para perempuan dan anak-anak sudah pada ketiduran. Bisa jadi yang sudah pada ketiduran di sini para wanita dan anak-anak yang ikut sholat jamaah yang berada di masjid atau mereka yang ada di rumah. Karena Nabi SAW mengakhirkannya sampai sepertiga malam pertama. Fa kharaja wa ra'suhu yaqturu yaqul. Kemudian Nabi SAW setelah diingatkan sama Umar, beliau SAW keluar dari rumah dalam kondisi air wudu bercucuran dari kepala beliau. Jadi beliau SAW baru saja berwudu. Kemudian Nabi SAW bersabda, laula an asyukka ala ummati, kalau bukan karena saya takut memberatkan umatku, au alan nas, atau atas manusia, la amartuhum bihadhihi shalah hadhihi sa'ah, maka saya akan merintahkan mereka untuk mendirikan sholat di waktu ini, di akhir sepertiga malam pertama. Jadi kalau malam kita bagi menjadi 3, contohnya malam dari jam 6, dari maghrib dari jam 6, subuh setengah 5, berarti berapa jam? Anggaplah 10 jam. 10 jam kita bagi 3 jam setengah, berarti 7, 8, 9. Jadi jam 9 ke atas, jam 10. Kurang lebih jam 10 Nabi SAW, jam 10 atau setengah 10, Nabi SAW baru melaksanakan sholat isya. Jadi kalau seandainya saya tidak takut memberatkan umatku, maka saya akan perintahkan sholat isya dilaksanakan di sepertiga malam pertama, akhir sepertiga malam
pertama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala. Terkait hadis ini ada 4 pembahasan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah hadis ini menjelaskan akan disunahkannya mengakhirkan waktu Isya selama tidak memberatkan jamaah. Disunahkannya mengakhirkan pelaksanaan sholat Isya selama tidak memberatkan jamaah. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innahu lawaktuha laula an asyukka ala ummati. Sesungguhnya waktu sholat Isya ini adalah sekarang, yaitu akhir sepertiga malam pertama. Kalau seandainya saya tidak takut memberatkan umatku, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sayang sama umatnya, maka hal-hal yang memberatkan umatnya ditinggalkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga secara praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jarang sekali mengakhirkan sholat Isya sampai akhir sepertiga malam pertama. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam takut memberatkan umatnya. Sehingga secara praktek jarang sekali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan hal ini, yaitu mengakhirkannya. Bahkan yang sering yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah melaksanakannya di awal. Sehingga hal ini dibuktikan dengan keterkejutan para sahabat. Jadi para sahabat ketika Nabi mengakhirkan sampai akhir sepertiga malam pertama, para sahabat heran, ini kok Nabi belum keluar. Ini menunjukkan bahwasannya hal ini jarang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan jamaah setiap mau melaksanakan sholat Isya, beliau sallallahu alaihi wasallam melihat kondisi jamaah. Idza ra'ahum ijtama'u ajjal. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat jamaah sudah pada kumpul, beliau menyegerakan sholat Isya. Wa idza ra'ahum abta'u akhor. Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat para jamaah belum kumpul, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan. Jadi intinya yang pertama ini adalah disunahkannya mengakhirkan sholat Isya dengan catatan tidak memberatkan jamaah. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua adalah kapan akhir waktu Isya. Kapan akhir waktu Isya? Terkait akhir waktu Isya, para ulama berbeda pendapat. Jadi artinya kapan sih seseorang masih boleh melaksanakan sholat Isya? Ada yang mengatakan akhir waktu sholat Isya adalah rubu, 1/4 malam terakhir. Ini tentunya pendapat yang kurang kuat. Ada yang mengatakan 1/3 malam pertama. Tadi 1/4 malam pertama. Ini tentunya pendapat yang kurang kuat. Ada yang mengatakan 1/3 malam pertama. Ini juga pendapat yang kurang kuat. Pendapat yang ketiga adalah ila nisfil lail, sampai tengah malam. Jadi kalau malam kita bagi 2, contohnya 11:30, maka berarti menurut pendapat ini jam 12 malam sudah tidak boleh sholat Isya. Karena waktu sholat Isya menurut pendapat ketiga itu hanya sampai tengah malam, bukan sampai subuh. Mana dalilnya? Dalilnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau SAW pernah bersabda, wa waktul isya ila nisfil lailil awsat, dan waktu sholat Isya itu sampai tengah malam. Ini pendapat yang cukup kuat. Pendapat yang keempat mengatakan tulu'ul fajri, waktu sholat Isya itu sampai terbitnya fajar shadiq. Jadi orang sholat Isya jam 1 masih dikatakan sholat Isya pada waktunya. Orang sholat Isya pada jam 2 masih dikatakan sholat Isya pada waktunya. Dan pendapat ketiga sama pendapat keempat yang mengatakan tengah malam atau sampai terbitnya fajar shadiq, sampai waktu datangnya waktu sholat subuh, ini adalah dua pendapat ini adalah pendapat yang kuat. Lalu bagaimana cara menggabungkannya? Cara menggabungkannya, kata Lajnah Ad-Daimah, mereka mengatakan wa waktul isya, beliau mengatakan mereka mengatakan wa waktul isya ila nisfil lail wa hadha waktul ikhtiyar.
Mereka mengatakan bahwasannya waktu Isya itu sampai tengah malam dan ini waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar maknanya adalah waktu yang dibolehkan seseorang untuk memilih. Mau sholat jam 8 boleh, jam 9 boleh, jam 10 boleh, jam 11 boleh. Yang penting jangan lewat tengah malam. Kemudian mereka mengatakan wa waktul ittirar min nisfil lail ila tulu'il fajri, dan waktu ittirar itu dari tengah malam sampai waktu fajar. Waktu ittirar adalah waktu yang dibolehkan sholat Isya bagi orang yang punya uzur. Jadi orang yang punya uzur, contohnya dia safar, kesusahan dia mencari air wudhu, atau dia kesusahan karena bajunya najis dan seterusnya, maka boleh bagi dia untuk mengakhirkan sampai kapan? Terbitnya fajar. Jadi mereka membagi dua, waktu ikhtiar, waktu boleh mengakhirkan hanya sampai tengah malam. Tapi sampai tengah malam, dari tengah malam sampai waktu subuh, ini boleh bagi mereka yang punya udzur. Wallahu a'lam. Ini adalah pendapat yang saya condong kepadanya. Jadi dari waktu Isya sampai tengah malam ini waktu ikhtiar, boleh seorang mengakhirkan sampai tengah malam. Dari tengah malam sampai waktu subuh ini boleh bagi mereka yang punya uzur. Ini pembahasan yang kedua. Pembahasan yang ketiga adalah sebagian ulama mensunahkan membiarkan air wudhu tanpa diusap, tanpa dielap, tanpa dikeringkan. Sebagaimana praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang di sini disebutkan dalam hadis ini, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah, air wudhu masih bercucuran dari kepala beliau. Sehingga para ulama, sebagian dari mereka mensunahkan membiarkan air wudhu, bekas wudhu tanpa harus dielap. Namun wallahu alam, yang lebih tepat adalah hal ini kembali kepada kebiasaan. Jadi mau dielap juga boleh, tidak dielap juga boleh. Namun sebagian ulama, seperti yang saya sampaikan, ada yang mensunahkan untuk dibiarkan. Mereka berdalil dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza tawaddu'al abdul muslim," apabila seorang hamba muslim dia berwudu, fa ghassala wajhahu kharaja min wajhi kullu khati'atin nadhara ilaiha. Ketika dia membasuh wajahnya, maka dosa yang dilakukan oleh wajah, yaitu penglihatan, maka akan berguguran. Bi'ainaihi ma'al ma', yang dilihat oleh matanya itu akan berguguran bersamaan dengan bercucurannya air. Jadi kalau nggak dielap, semakin banyak air yang bercucuran, semakin banyak pula ampunan yang diperoleh. Ini dalil yang digunakan oleh ulama yang mengatakan disunahkannya untuk membiarkan air wudhu. Yang keempat adalah hadis ini menunjukkan akan kaidah al-masyaqqatu sababut taisir. Adanya kesusahan itu mendatangkan kemudahan. Harusnya yang bagus adalah mengakhirkan sholat Isya. Namun ketika ada kesusahan, maka tidak mengapa seseorang melaksanakannya di awal waktu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.